Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perakitan komputer. Perakitan komputer. Tahap proses pada perakitan komputer terdiri dari 1. Penyimpanan motherboard, 2. Memasang prosesor, 3. Memasang heatsink, 4. Memasang modul memori, 5. Memasang motherboard dan casing, 6. Memasang power supply, 7. Memasang kabel motherboard dan casing, 8. Memasang drive, 9. Memasang card adapter, 10. Penyelesaian akhir. 1. Penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier dan tegangan masukan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. 2. Memasang prosesor. Proses lebih mudah dipasangkan sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor. Jenis soket atau slot berbeda jenis soket. 1. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. 2. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. 3. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. 4. Turunkan kembali tuas pengunci. Jenis slot. 1. Pasang penyangga atau bracket pada dua ujung slot di motherboard sehingga posisi lubang pasangkan bertemu dengan lubang di motherboard. 2. Masukkan pasang kemudian penguncian pasak pada lubang pasak. Selipkan card prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat waktu ke lubang slot. 3. Memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuat panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kotak pada heatsink dilapisi gen pengantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. 4. Memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SIMM, DIMM, dan RIMM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Cara memasang untuk tiap jenis modul memori sebagai berikut. Jenis SIMM. 1. Sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. 2. Masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. 3. Dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Jenis-jenis DIMM dan RIMM. Jenis memasang modul DIMM dan RIMM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaannya DIMM dan RIMM pada posisi lekukan. 1. Rebahan kait pengunci pada ujung slot. 2. Sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. 3. Kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. 5. Memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrum dan dudukan atau standoff. Cara pemasangannya sebagai berikut. 1. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk didudukan logam metal atau
Metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. 2. Pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang. Dudukan yang sesuai pada motherboard. 3. Tempat motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang. Pada motherboard, pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. 4. Pasang bingkai port I atau O shield pada motherboard jika ada. 5. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. 6. Memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. 1. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang ke 4 buah skrup pengunci. 2. Hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan 2 konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power. Motherboard hubungkan kabel daya untuk fan jika pemakaian fan untuk pendingin CPU. 7. Memasang kabel motherboard dan casing. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel I atau O pada motherboard dan panel dengan casing. 1. Pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. 2. Pasang kabel ADA untuk pada konektor ADA primary dan secondary pada motherboard. 3. Untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. 4. Pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skrup pengunci plat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. 5. Bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. 6. Hubungkan kabel konektor dari switch di panel dengan casing LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari koleksi konektor yang tepat. Ini foto-fotonya. 8. Memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW, atau DVD adalah sebagai berikut. 1. Copot pelet penutup bay drive, ruang untuk drive pada casing. 2. Masukkan drive dari depan bay dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper sebagai master atau slave pada drive. Sesuaikan posisi lubang skrup pada di drive dan casing, lalu pasang skrup penahan drive. 4. Hubungkan konektor kabel ADA ke drive dan konektor motherboard atau konektor primary dipakai lebih dulu. 5. Ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive. 6. Bila kabel ADA terhubung ke drive, pastikan perbedaan setiap jumper keduanya yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. 7. Konektor ADA secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan 2 drive tambahan. 8. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Sambungkan kabel power dari satu daya ke masing-masing drive. 9. Memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound, network, modem, dan SCSC.
adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter. 1. Pegang card adapter pada tepi. Hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. 2. Pasang sekrup penahan card ke casing. 3. Hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. 10. Penyelesaian akhir. 1. Pasang penutup casing dengan menggeser. 2. Sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. 3. Pasang konektor monitor ke port video card. 4. Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. 5. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial atau tergantung jenis mouse. 6. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Dan ini gambarnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.